Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul secara tatap maya pada pertemuan ke-9 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Hermain BA MT MSN, yang terhormat Ibu Pebi Ingriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tidak lupa kepada rekan semua, apa kabar? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hayati dengan NPM 205060153. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Yang pertama ada Randy dengan NPM 205060142. Selanjutnya ada Sekar Nurul Aini Rahma dengan NPM 205060145. Dan yang terakhir ada Anissa Cynthia dengan NPM 205060164. Kali ini, saya dengan rekan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai karya tulis ilmiah. Untuk kajian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian dan hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya tulis ilmiah sendiri bertujuan untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Selanjutnya, hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya tertentu bersifat keilmuan yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Untuk penyaji selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Anissa Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Di sini saya akan membahas materi yaitu ciri-ciri karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik karya ilmiah, yaitu 1. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah terdiri dari 1 bagian awal atau pendahuluan, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian penutup. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel karya ilmiah dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Kemudian, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu informatif, mempengaruhi, meyakinkan, atau persuasif, argumentatif, dan menghibur banyak pembaca. Oleh Sumadiria tahun 2004. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang bersifat resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu masalah persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan dalam KKBI tahun 2001 halaman 700. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik yang tertentu ditulis secara sistematis dan teratur.
Yang ketiga, paper. Paper adalah pembahasan dan analisis topik yang bersangkutan dengan sistematika penulisan yang tergantung pada penulis paper tersebut. Paper sebenarnya makalah, yang membedakannya yaitu unsur dan tujuannya. Yang keempat yaitu kertas kerja. Kertas kerja merupakan karya ilmiah yang disajikan berdasarkan data di lapangan bersifat empiris dan objektif. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Sekar Nurulaini Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Nurul Aini Rahmawati dengan NPM 205060145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bahasa dalam KTI atau karya tulis ilmiah. Yang pertama ada kecendekian. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia. Mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Moelino pada tahun 1989 di halaman 29 menyatakan bahwa bahasa yang cendekia mampu membentuk sebuah pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Yang kedua, ada lugas dan jelas. Bahasa memiliki makna yang jelas, tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, harus pasti dan meyakinkan pembaca. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas. Yang ketiga ada formal dan objektif. Menyajikan fakta dalam bahasa yang langsung dan tidak berpihak kepada siapapun. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif apabila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi si pemakainya. Yang keempat ada ringkas dan padat. Bahasa harus ringkas dan padat. Panjangnya uraian tidak menentukan baik atau buruknya sebuah karya tulis. Oleh karena itu, bahasa yang disajikan harus bahasa yang ringkas dan juga padat. Bahasa keilmuan berinci ringkas dan padat. Artinya, pemakaian unsur bahasa di dalamnya itu hemat, tidak berlebihan. Lanjut ke fungsi dan sifat karya tulis. Di sini ada fungsi karya tulis. Yang pertama ada penjelasan atau explanation. Yang kedua ada ramalan atau prediction. Yang ketiga ada control atau control. Lalu ada sifat karya ilmiah. Yang pertama itu jujur, menggunakan prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua ada bebas prasangka, peneliti dan objek penelitian berjarak. Yang ketiga ada objektif atau berdasarkan fakta. Yang keempat ada menggunakan prinsip analisis, selalu melihat hubungan sebab dan akibat. Yang kelima ada formal. Bentuknya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Bahasanya gramatikal, lugas, logis, dan efektif. Selanjutnya ada etika dan kode etik karya ilmiah. Di sini yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah ada yang pertama, istilah asing dicetak miring dan dituliskan dengan benar. Yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan kata kita, saya, atau kata ganti orang dalam karya ilmiah. Lalu ada menggunakan kalimat pasif. Lalu
Persamaan diberi nomor sesuai bab dan urutan, serta tidak dicetak tebal. Lalu ada gambar, tabel, persamaan, dan pernyataan atau kutipan diberi sumber acuannya. Lalu kekonsistenan dalam penulisan, dan tulislah kata dengan lengkap. Lalu singkatan diikuti kepanjangannya, dan untuk kalimat berikutnya cukup singkatannya saja. Lalu menggunakan EYD, lalu penggunaan huruf besar di awal kalimat, penempatan titik, dan koma yang sesuai. Lalu ikuti tata cara atau format penulisan karya ilmiah yang berlaku atau yang dikeluarkan oleh institusi. Yang terakhir, ukuran marginnya, ukuran kertas, dan jenis huruf. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. 1. Melihat gagasan dan membuat kaitan antara gagasan. 2. Mengembangkan gagasan yang telah dikemukakan. 3. Menelusuri jalan pikiran yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep. 4. Bekerja secara alamiah dengan gagasan-gagasan tanpa penyuntingan atau pertimbangan. 5. Memvisualisasikan hal-hal khusus dan mengingatnya kembali dengan mudah. Selanjutnya ada sikap-sikap ilmiah. Sikap 1. Sikap ingin tahu terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. 2. Sikap kritis terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin. 3. Sikap terbuka terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai. 4. Sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya, tanpa diikuti perasaan pribadi. 5. Sikap menghargai karya orang lain. Terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jenis sifatnya, pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. 6. Sikap menampak pada keterangan membela fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan walaupun bertentangan atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang ada. 7. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis. Selanjutnya ada berbagai kendala dalam proses penulisan karya ilmiah. A. Salah mengerti audiens atau pembaca tulisannya. B. Salah dalam menyusun struktur pelaporan. C. Salah dalam mengutip pendapat orang lain sehingga berkesan menjiplak atau plagiat. D. Salah dalam menuliskan bagian kesimpulan. E. Penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar. F. Tata cara penulisan daftar pustaka yang kurang tepat atau tidak standar dan berkesan seenaknya sendiri. G. Tidak konsisten dalam format tampilan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian atau penjelasan. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi rekan semua. Jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.